ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Qanitin yang berbahagia insyaallah. Di awal bulan Oktober ini kita kembali bertemu dalam kajian tadabbur surat At-Tur. Mudah-mudahan ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapatkan, ilmu yang menambah amal soleh kita semuanya, dan mudah-mudahan dari ayat ke ayat yang kita coba pahami kandungannya, Allah mudahkan untuk mengamalkan isinya juga menghafalkan ayatnya insyaallah. Seperti biasa kita baca surat At-Turnya, silahkan nanti diikuti ya. Kita baca ayat 32 sampai 49, satu halaman insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Am lahul banatu wa lakum
البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Qanitin yang Allah muliakan. Terakhir kita sampai ayat ke-34 ya. Dan ayat 30 sampai ayat 43 ini rangkaian tentang pertanyaan-pertanyaan retoris di dalam Al-Quran untuk menghadapi argumentasi mematahkan keyakinan orang-orang kafir yang kafir Mekah khususnya yang selalu menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menolak bahkan menyerang. Jadi kita sampaikan sebelumnya bahwa surat Abdul ini surat Makkiyah, turun saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah di Mekah dan menghadapi banyak takdzib, penolakan dan pendustaan dari kaumnya. Di awal-awal surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti apa perilaku mereka. Fawailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Mereka mendustakan. Yang disebut mendustakan itu bisa secara lisan atau secara perbuatan. Disebut mendustakan menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendusta. Agamanya hanya rekayasa, Al-Qur'annya yang dibaca, yang dibawa itu hanya buatan manusia. Dan mereka khawdin yal'abun, fi khawdi yal'abun, bermain-main dalam kebatilan. Sebelumnya kita sampaikan mereka melempar banyak tuduhan ke Rasul, melempar banyak isu tentang Rasul, dan melihat mana yang lebih banyak ditangkap oleh masyarakat Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mematahkan, mementahkan semua tuduhan-tuduhan tadi dengan kameranya pindah ke hari akhir, saat mereka didorong ke neraka. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Mereka didorong dari belakang dengan kasar dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka sambil dikatakan, ini yang kalian dulu dustakan di dunia. Jadi kameranya kalau sekarang transisinya ke dunia, kemudian ke akhirat, kemudian ke surga, kemudian balik lagi ke dunia. Jadi ayat terakhir yang kita tadaburi ini balik lagi kameranya ke dunia, ke masa saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang musyrik Mekah. Ayat 30 sampai ayat 43 kita akan menemukan banyak pengulangan kata sanes tuang. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Am hum qaumun taghut. Am yaquluna taqawwala. Am khuliqu min ghairi syai'. Am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard. Am indahum khazainu rabbik. Am humul musaytirun. Am lahum sullamun. Am lahul banan. Am tas'aluhum. Am indahum. Am yuriduna kaida. Am lahum ilahun ghairullah. Kurang lebih ada dua. Sebentar. Nah, ini dia. Ada 12 pertanyaan retoris dari ayat-ayat tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematahkan argumentasinya orang-orang kafir dengan pertanyaan tadi am. Bukan am akan, sekali lagi ya.
Apakah bahasa Sundanya restoran fast apa? Bukan fast charging. Restoran makanan instan. Ada yang tahu? Fast food. Nah, bahasa Sundanya kantun am. Restoran Thailand campur Sunda, kantun am. Rangkaian pertanyaan retoris untuk mematahkan argumentasi orang-orang kafir. Kita coba rangkum 12 pertanyaan ini. Beberapa sudah kita pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Am yaquluna syair? Apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyair dan Al-Qur'an itu syair? Kalau memang iya, kalau mereka yakin dengan kata-kata itu, mereka harusnya tahu bahwa syair itu punya aturan sendiri dan aturan Al-Qur'an dalam berbahasa tidak sama seperti syair yang biasa mereka gunakan. Kemudian kata mereka, natarabbasu bihi raibal manun. Ya, yang namanya syair ada masa naik, masa turun, ada populer, ada sudah tidak lakunya. Tunggu saja. Ini yang dilakukan orang musyrik Mekah, mengabaikan, antepkeun we lah. Jangan terlalu dianggap, nanti juga hilang sendiri. Ini pengabaian, menghindar dan menunggu. Tunggu saja, antepkeun kayak bakal hilang dengan sendirinya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mereka, kata yang mereka ucapkan justru dikembalikan ke mereka sendiri. Tadi kan ayatnya natarabbasu bihi raibal manun. Qul, jawab wahai Nabi, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kalau bahasa kita sekarang apa namanya? Mirroring. Dia ngomong begini, kita ulangi kata-katanya, kita kembalikan ke orang tersebut. Ya, kita tunggu saja, Muhammad juga nanti bakal hilang dari peredaran. Oh, oke. Ayo kita tunggu bareng-bareng siapa yang bakal hilang dari peredaran. Mirroring ya istilahnya, gitu ya. Jadi mengambil sebagian kata dari lawan bicara untuk dikembalikan lagi ke yang bersangkutan. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kemudian pertanyaan retoris yang kedua, apakah akal mereka sehat? Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza? Apakah yang memerintahkan mereka untuk menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir, sebagai penyair, sebagai dukun? Itu akal mereka. Ahlam, kita pernah bahas sedikit, kita review pertemuan sebelumnya. Ahlam itu dari kata hilm. Hilmun artinya ketenangan dalam merespon sesuatu untuk memproses dulu. Pernah ya kita bahas kata halim, hilm. Hilmun itu orang yang tidak reaksioner. Hilmun itu orang yang kalau mau merespon tidak reaktif, tapi diolah dulu. Ini maksudnya bagaimana, motifnya apa, cara meresponnya apakah harus sekarang, waktunya harus sekarang, atau caranya bagaimana, namanya hilm. Halim, orang yang tidak senggol bacok. Halim, orang yang batas marahnya, ambang batas emosinya itu sangat tinggi, namanya halim. Jadi tidak emosional, tidak reaktif, tapi emosional threshold istilahnya begitu. Jadi dipukul sekali nggak marah, pukul 2 kali nggak marah, pukul berkali-kali nggak marah, lama panasnya. Tapi kalau sudah panas nggak ada yang bisa menahan. Kata orang Arab, ittaqi ghadabal halim. Waspadalah marahnya orang yang halim. Terjemahan gampangnya sabar, walaupun sabar dengan halim agak sedikit berbeda. Dan Allah punya asmaul husna al-halim, yang kalau hambanya berbuat dosa
gak akan langsung dihukum saat itu juga. Dikasih kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau nggak tobat-tobat, disentil sekali yang kecil. Kalau tobat dihapus dosanya. Tapi kalau disentil sekali masih belum bisa, kasih kesempatan lagi, sentil 2 kali. Bagi kita yang melihatnya mungkin gemes. Tapi kalau itu kejadian ke kita, alhamdulillah, untung Allahnya Al-Halim. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Apakah akal mereka itu sehat sehingga menuduh Muhammad sebagai syair? Amhum qaumun tahun, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Jadi pertanyaan retoris yang kedua menyerang orang-orang musyrik, mematahkan orang-orang musyrik Mekah yang seringkali, apa kalau bahasa kita, kenapa Allah menggabungkan antara akal dengan melampaui batas? Yang satu itu rasional, yang satu emosional. Seolah-olah kelakuan orang musyrik itu, kalau mereka emosional, mereka membungkusnya dengan sesuatu yang rasional, merasionalisasi emosi. Asli nama ngambek, aslinya kehel, aslinya sombong, tapi dicari sedemikian rupa bungkusnya supaya nampak lebih rasional dan logis. Padahal mah sombong, tapi ini teh bukan sombong, tapi ini kurang masuk akal, ini enggak logis. Begitulah kurang lebih. Apakah akal mereka yang menyuruh mereka sehat akal nanti, atau sebenarnya mereka cuma sombong? Masalahnya masalah di hati, tapi membungkus kebusukan hatinya dengan kata-kata yang nampak supaya lebih rasional dan logis. Sudah ya, ini mah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian bulan kemarin kita membahas am yaquluna taqawwala. Apakah Al-Qur'an itu rekayasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Taqawwala yataqawwalu dalam bahasa Arab ngomongnya dipaksakan. Tidak natural, berusaha supaya kelihatan indah tapi jadi teu enakeun. Taqawul. Kalau memang Al-Quran itu rekayasa, kalau Al-Quran itu taqawul, kalau Al-Quran itu dibuat-buat dengan dipaksakan, lebih indah yang natural daripada yang dipaksakan. Yang dipaksakan pasti nggak enak. Yang dipaksakan mah terlalu bisa kebaca lah, telinga orang, mata orang juga bisa ngebaca. Tapi Abu Jahal, Abu Sufyan, Akhnas bin Syuraik sering mendengar nguping bacaan Al-Quran malam hari. Kalau memang itu teh maksakeun pisan bikin Quran teh, nggak ada orang yang mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Justru kata-kata mereka yang menyebut am yaquluna taqawwala terbantahkan oleh perbuatan mereka sendiri. Namanya orang kalau maksakeun mah responnya justru malah merendahkan. Ya maksakeun pisan, enggak dianggap gitu. Tapi reaksi mereka membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Apalagi mereka sangat tahu gaya bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan gaya bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga tahu Muhammad itu nggak pernah maksain untuk ngomong yang indah-indah, tapi ini mah indah. Ini mah indah. Maka kata Allah, "Falyatu bihaditsim mislihi." Kalau memang ini dipaksakan, sok atuh buat. "Falyatu bihaditsim mislihi." Bikin tandingan, bikin yang serupa. In kuntum shadiqin. Jika kalian memang jujur mengatakan bahwa Al-Qur'an ini dipaksakan. Karena lebih mudah melakukan tiruan ke sesuatu yang dipaksakan. Maksakeun, saya gak bisa maksakeun wakil ya carana. Tapi kalau sesuatu yang indah itu pasti effortnya akan lebih susah. Kalau mereka jujur mengatakan Al-Quran ini rekayasa, baik. Kemudian masuk ke pertanyaan retoris yang keempat. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah keberadaan mereka diciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka penciptanya? Opsi yang diberikan oleh Al-Quran sisanya tinggal dengan ayat ini ada 3. Manusia hadir di dunia itu apakah diciptakan atau am khuliqu min ghairi syai'in itu ya diciptakan tanpa ada yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai'in kalau saya baca terjemahannya. Ataukah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Jadi ada tanpa ada yang mengadakannya. Khuliqu min ghairi syai'in makna yang pertama, mereka diciptakan tanpa sesuatu pun. Mereka ada tanpa ada yang mengadakannya. Ada dengan sendirinya, bahasa bebasnya. Ujuk-ujuk tring ada manusia tanpa ada yang membuatnya. Atau opsi yang kedua, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini interogasi dari Allah Subhanahu wa taala, memukul logika mereka. Sok jawab, pilih nu mana, iya atau nu iya? Atau ada pilihan yang lain? Atau ada yang menciptakan mereka Allah Subhanahu wa taala? Jadi saya tidak tahu istilahnya apa dalam psikologi, tapi pertanyaan seperti ini jawabannya itu sudah diketahui. Dan jawabannya adalah yang satu nggak mungkin, yang dua juga nggak mungkin. Jadi yang mungkin bagaimana? Kita ada karena ada yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai'in, mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nggak logis. Nggak logis. Makna yang kedua, apa yang Allah muliakan? Makna yang kedua, am khuliqu min ghairi syai'in, ataukah mereka diciptakan tanpa tujuan, tanpa maksud? Ya, ayat ke-35 ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Saat Allah Subhanahu wa taala menyebut anggapan mereka bahwa la'iba, Allah menciptakan dunia ini hanya sekedar untuk main-main, hanya sekedar untuk senda gurau, hanya sekedar untuk senda gurau. Dalam surat apa? Ya, Al-Hadid. Jadi ayatnya, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah alam semesta ini diciptakan tanpa tujuan? Kita pernah bahas makna tanpa tujuan dalam bahasa Arab. Al-haq dan al-batil. Salah satu makna al-batil itu sesuatu yang dibuat tanpa tujuan. Batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat surat Shad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami, surat ke-38 ya. Surat 38 ayat 27. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi tanpa hikmah. Terjemahan di Al-Quran saya tanpa hikmah. Terjemahan untuk batila tanpa hikmah. Salah satu makna batil itu nggak punya tujuan. Hidup yang tidak punya tujuan disebutnya hidup yang batil. Membuat sesuatu tanpa tujuan namanya ini batil. Beli barang tanpa tahu tujuannya, perbuatan yang batil. Batil itu tanpa arah.
Dzalika dzannul ladzina kafaru. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Jadi orang kafir punya keyakinan kalau dirangkum karena kalau bahasa sains mah bisa panjang lebar begitunya. Kadiu bahasanya. Tapi rangkumannya intinya adalah orang kafir menganggap bahwa manusia diciptakan di dunia itu enggak ada tujuan sama sekali. Manusia diciptakan di dunia hanya untuk bersenang-senang, mata'ud dunia. Cari harta, cari tahta, bersenang-senang dengan wanita dengan pria. Setelah itu mati selesai. YOLO. You only live once. Selesai. Setelah mati ya sudah. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang membuat kita hancur itu hanya masalah waktu. Waktu habis sudah selesai. Gak ada lagi pertanggungjawaban, gak ada lagi pertanyaan, tidak ada yang namanya bertugas sebagai khalifah. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Demikianlah anggapan orang-orang kafir bahwa diciptakannya langit dan bumi itu batil. Ada dengan sendirinya dan tanpa maksud tertentu. Kekosongan dari tujuan. Ini mentalitasnya orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang kafir masuk neraka. Baik. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa tadi? Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Makna yang kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa punya tujuan sama sekali? Am humul khaliqun, atau mereka lah yang menciptakan diri mereka sendiri. Jadi semua kemungkinan disuguhkan oleh Allah. Yang ini atau yang ini, yang ini atau yang ini, sok silahkan jawab. Dan semua jawabannya mereka bisa jawab sendiri asal fitrahnya masih benar. Jawabannya pasti akan sampai kepada kalimat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat yang lain, kalau orang-orang musyrik itu ditanya, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, jawaban mereka pasti Allah. Jawaban mereka pasti Allah. Di ayat berikutnya, ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Dan kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit dan menghidupkan bumi setelah matinya, jawaban mereka adalah Allah. Jadi orang musyrik bukan orang yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak mau tunduk kepada yang sudah membuat keberadaan itu ada. Masalahnya bukan pengakuan kepada khaliqnya, tapi masalahnya adalah tidak mau tunduk kepada ilahnya. Dua hal yang harusnya menjadi satu kesatuan dan enggak bercabang. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah keberadaan mereka diciptakan tanpa ada yang mencipta atau mereka mencipta diri mereka sendiri? Pertanyaan retoris berikutnya. Am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Namanya pertanyaan retoris. Ya, jawabannya sudah diketahui. Jawabannya orang sudah tahu jawabannya apa. Cuma maksud dari pertanyaan itu bukan mencari jawaban. Bukan ke sana. Mencari
beragam gitu. Atau malikir atau maraneh teh, gitu. Tujuannya ke sana. Karena tanpa ditanya juga mereka sudah tahu jawabannya. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Enggak. Lalu siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Allah. Kalau Allah yang menciptakan, lalu siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Kalau Allah yang menurunkan, lalu siapa yang membagikan rizki? Yang membagikan rizki Allah. Dan seterusnya. Jadi pada akhirnya sumber dari semua ini adalah iman kepada Allah dalam segala aspeknya. Bukan hanya iman kepada Allah sebagai pencipta. Karena kalau ditanya siapa pencipta, jawabannya pasti Allah. Tapi turunan dari iman kepada Allah sebagai pencipta ini yang mereka tolak. Yang mereka nggak mau tunduk. Yang Allah menyebutnya di ayat awal-awal apa? Balhum qaumun tahun. Mereka kaum yang melampaui batas. Mereka tidak mau menempatkan diri, nggak mau sadar diri. Posisi mereka di depan Tuhan itu harusnya bagaimana? Kalau sadar bahwa Allah yang mencipta, maka tempatkan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya bukan. Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin. Selama ini mereka selalu bicara gede. Langit bumi, langit bumi, langit bumi. Tapi lupa kalau langit dan bumi itu Allah yang mencipta. Bal la yuqinun. Sebenarnya mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Apa bedanya dengan ayat 33? Balla yu'minun dengan balla yuqinun. Apa bedanya iman dan yakin? Sekilas mungkin agak mirip-mirip. Iman teh yakin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum wabil akhirati yu'minun yuqinun. Surat Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinun, betul? Dalam satu ayat ada yu'minun, yuqinun. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mah gitu-gitu kan. Iman itu apa? Yakin. Ari yakin, iman. Iman percaya, ari yakin, percaya. Dalam bahasa Arab yakin itu digunakan, ini sering kita sampaikan berulang-ulang. Sebelum Al-Quran turun, bahasa Arab itu sudah ada. Dan bahasa Arab diadopsi oleh Al-Quran, sehingga banyak makna-maknanya yang kemudian dibebani makna sesuai dengan konteksnya. Jadi istilah tersendiri. Orang Arab sendiri sebelum ada kata yuqinun digunakan, mereka memaknai yuqinun itu kalau melihat ada air yang tenang, jernih sampai kelihatan ke bawah. Itu namanya ma'un yakinun. Air yang meyakinkan. Clear, tembus pandang, kelihatan dari luar sampai ke dasarnya, nggak ada yang menghalangi, jelas. Itu namanya yakin, nggak burem-burem, nggak burem. Jadi wabil akhirati hum yuqinun. Pandangan mereka kepada hari akhir seperti air yang jernih dan jelas. Bisa melihat sampai ke dasarnya, bisa melihat sampai ke ujungnya, dan tidak terhalang sama sekali dengan berbagai macam kotoran. Secara bahasa itulah makna yakin. Tenang, tidak banyak ombak, tidak banyak gelombang, tidak banyak yang menghalangi pandangannya, sejernih air yang kelihatan dari atas sampai ke dasar. Ini makna yakin. Saat mereka mengatakan Muhammad begini, Quran begini, Muhammad begini, Quran begitu, balla yuqinun. Mereka sendiri itu nggak clear, gitu ya, dengan diri mereka sendiri, nggak jernih dengan pikiran mereka sendiri, nggak jernih dengan isi hati mereka sendiri. Balla yuqinun,
ayat berikutnya, pertanyaan retoris berikutnya tentang ini kalau sekarang digambarkan orang yang haus kekuasaan dan juga rakus dengan kekayaan. Bahasa Al-Qur'annya mungkin nggak begitu, tapi kita menyimpulkan am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. 37. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Orang musyrik Mekah dimudahkan Allah untuk berniaga dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman. Rihlatash syita'i wasrih. Orang musyrik Mekah mereka diberikan kelebihan dibanding bangsa Arab yang ada di sekitarnya, sehingga mereka terjaga dari lapar dan takut. At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dan hal ini yang membuat mereka menganggap bahwa dunia itu sudah ada dalam genggaman mereka dan semua perbendaharaan dunia itu ada di tangan mereka. Ini kecenderungan, saya tidak tahu istilah psikologisnya, tapi kecenderungan orang yang sukses menganggap, orang yang berhasil menganggap, orang yang hebat menganggap, orang yang kaya menganggap bahwa dunia itu semua adalah genggaman saya, semua saya bisa kendalikan, semua ada di bawah kontrol saya, dan menganggap yang lain itu nggak ada apa-apanya. Padahal kalau musyrik Mekah dibanding dengan Persia dan Romawi itu kecil. Kecil. Banyak ayat di dalam Al-Quran kalau Allah cerita tentang orang sukses misalnya, tapi kafir, itu selalu dibandingkan. Kenapa kalian tidak melihat orang-orang sebelum kalian mereka lebih hebat? Contoh, Bapak Ibu masih ingat cerita Qarun? Ya. Walaupun Qarun digambarkan oleh Allah itu dengan kekayaannya yang begitu luar biasa, tapi lihat di surat Al-Qasas ayat 78, dalam kisah Qarun sendiri, di ayat 78-nya, saat Qarun mengatakan, aku diberikan harta ini karena ilmu yang aku punya, qala innama utituhu ala ilmin indi, kalian jangan minta-minta, kalian kerja keras lah, saya juga bisa begini karena saya kerja keras, karena saya mikir, karena saya ngitung, karena saya motret, karena ilmu saya semuanya. Innama utituhu ala ilmin indi. Kemudian Allah mengomentari kata-kata Qarun, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwa wa aktsaru jam'a. Apakah Qarun tidak tahu bahwa Allah telah membinasakan umat sebelumnya yang lebih kuat daripada Qarun, lebih banyak mengumpulkan harta. Jadi kalau Qarun dianggap sebagai contoh yang hartanya melimpah, kata Allah nggak cana yang nana itu, belum ada apa-apanya. Ada yang lebih kuat daripada Qarun, lebih berpengaruh daripada Qarun, lebih kaya daripada Qarun, lebih triliuner daripada Qarun. Cuman Allah nggak cerita. Yang Allah ceritakan mereka semua dihancurkan. Jadi kalau sekarang Qarun modern menganggap bahwa saya bisa mengendalikan dunia, saya bisa mengontrol pemerintah, saya bisa apa yang saya mau itu yang bisa saya dapatkan, semua bisa saya dapatkan dengan fulus yang saya sebarkan kemana-mana. Mentalitas seperti inilah yang dimiliki oleh orang-orang musyrik Mekah. Padahal kalau dibanding dengan negara tetangganya, dibanding dengan Persia dan Romawi saja, itu kecil. Dan Qarun merasa, mamang ya. Hanya di ayat 79-nya kan flexing. Al-Qasas 79 itu flexing ala Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinati, keluar menuju kaumnya dengan semua perhiasan yang dia punya. Fi zinati, dengan semua perhiasan. Kalau Qarun punya emas 30 kilo dipakai sedaya. Di sini. Kalung dan seterusnya, kemudian digantung di ontaknya, dijajarkan di belakang. Karena zaman dulu belum ada TikTok dan live streaming, gitu. Jadi akhirnya keliling ke kampung-kampung. Kharaja ala qaumihi fi zinati. Tujuannya menarik engagement,
dari kaumnya dan mengundang komentar sebanyak-banyaknya. Yaitu 79, qalal ladina, berkatalah orang-orang yang. Qarunnya flexing, orang-orangnya komentar. Karena memang itu yang dicari, engagement yang tinggi dari flexing itu yang dicari oleh Qarun. Berkatalah orang-orang yang memang menginginkan kehidupan dunia, ya laitalana mislama utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Beruntung ya jadi Qarun. Aduh, enak jika namun jadi Qarun. Aduh, aku dulu mikiran cicilan dan tunggak. Sudah tanggal 1 tapi hanya nempang lewat saja. Tanggal 1 masih terasa tanggal 2. Wa qala alladziina utul, dan seterusnya lah. Ini kisah Qarun, mentalitas yang seringkali hinggap saat Allah menguji seseorang dengan kelebihan dunia yang dimiliki. Itu juga yang terjadi ke orang-orang musyrik Mekah, dan kemudian Allah langsung menembak jantung mereka, hati mereka. Am indahum khazainu rabbik? Apakah orang-orang musyrik Mekah itu menguasai seluruh perbendaharaan Tuhanmu dengan harta sekecil itu yang Allah titipkan ke mereka, kemudian mereka merasa kamilah yang mengendalikan semuanya. Am indahum khazainu rabbik? Apa bahasa kitanya ya? Dua hal, ayat ke-37 ini, dua hal yang jadi ambisi orang-orang musyrik Mekah. Atau bahasa kasarnya, bahasa simpelnya, Tuhannya orang musyrik Mekah itu cuma dua, duit dan kekuasaan. Apakah di sisi mereka perbendaharaan Tuhanmu duit, atau merekalah yang berkuasa? Cuma dua, ekonomi, politik, duit, kekuasaan, duit, kekuasaan. Jadi orang musyrik Mekah, mereka nggak punya concern tentang agama, pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Concern mereka cuma dua hal. Dan kadang, tolong dikoreksi kalau istilah saya salah ya, ada namanya proyeksi. Jadi orang itu seringkali memproyeksikan orang lain seperti dirinya sendiri. Betul ya istilahnya proyeksi ya. Jadi kalau dia pembohong, dia akan menganggap si fulan bohong dia. Si fulan bohong. Si fulan kayaknya bohong. Jadi memproyeksikan orang lain, memproyeksikan dirinya ke orang lain. Kalau dianya jujur, orang lain jujur, si fulan ini jujur, si fulan jujur, si fulan jujur. Kenapa orang jujur, orang baik seringkali kena tipu? Memproyeksikan dirinya ke orang lain. Saya tuh jujur, saya lempeng, saya benar. Orang lain juga pasti akan seperti saya. Begitu. Akhirnya ketipu dia. Padahal tidak setiap orang lain yang dia temui itu sama seperti dirinya. Dan di sini Umar bin Khattab kehebatannya luar biasa. Kata Umar begini, lastu bi khibbin walal khibbu yakhda'uni. Saya bukan penipu, tapi penipu jangan harap bisa menipu saya. Saya bukan penipu. Saya akan memproyeksikan orang lain itu adalah orang yang baik, tapi jangan coba-coba menipu saya. Wah, saya nggak akan bisa tertipu. Lastu bi khibbin walal khibbu yakhda'uni. Jadi saat Tuhannya dan obsesi orang musyrik Mekah itu adalah duit dan kekuasaan, ini juga yang diproyeksikan oleh mereka ke Nabi Muhammad SAW. Hingga mereka memandang Muhammad ini dakwahnya cari duit kayaknya ya, pengen jadi orang terkaya di Mekah. Muhammad ini pengen jadi orang berpengaruh di Mekah, pengen jadi orang nomor 1, pengen jadi penguasa. Dan proyeksi itulah yang kemudian mereka artikulasikan, mereka sampaikan dalam kisah negosiasi Utbah bin Rabi'ah, pernah kita bahasnya. Utbah bin Rabi'ah yang menyampaikan ke Rasulullah SAW. Am indahum khazainu rabbik? Apakah mereka yang menguasai perbendaharaan Tuhanmu?
atau mereka yang berkuasa, am humul musaytirun. Makna yang kedua, selain makna apa duit dan seterusnya, makna yang kedua ini berkaitan dengan nubuwah, kenabian. Apakah mereka yang mengatur kenabian orang? Apakah kenabian itu harus approval dulu dari orang-orang Quraisy? Sehingga kalau ada orang yang nggak cocok dengan mereka, nggak layak jadi nabi, tapi kalau memang cocok boleh datang ke rumah. Beda deh teman. Karena kata mereka, kata orang-orang musyrik Mekah, gimana? Laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Di surat Az-Zukhruf ayat 31. Nah, kita sampaikan atau belum? Kata orang-orang musyrik Mekah, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada pembesar dari dua negeri? Kenapa Al-Qur'an ini tidak turun ke pembesar Taif namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi? Atau kenapa Al-Quran ini tidak turun ke pembesar Mekah, Walid bin Mughirah al-Makhzumi, bapaknya Khalid bin Walid? Ya, kenapa ke Muhammad? Muhammad itu yatim, Muhammad nggak banyak duitnya, Muhammad nggak besar pengaruhnya, Muhammad itu dan seterusnya lah. Usianya juga masih 40 tahun, itu kan Walid sudah lebih senior. Urwah bin Mas'ud juga kepala suku di Taifnya, orang juga sungkan, kagum, segan dan seterusnya. Coba Quran diterima oleh mereka. Kata Allah, am indahum khazainu rabbik, apakah perbendaharaan Tuhan itu ada di sisi mereka? Mana yang berikutnya? Ini sindiran untuk orang-orang musyrik Mekah. Apakah hujan itu dikendalikan oleh mereka? Apakah buah-buahan itu panen dikendalikan oleh mereka? Apakah seluruh alam semesta itu diatur oleh mereka? Apakah dunia itu diatur oleh mereka? Am humul musaytirun. Apakah mereka itu super power orang musyrik Mekah teh? Am humul musaytirun. Apa istilahnya ya? Orang yang dikasih sedikit nikmat kemudian merasa bahwa dia yang paling segala-galanya. Kalau bahasa Arabnya jununul azamah. Orang gila dengan kekuasaan padahal kekuasaannya kecil. Itulah pokoknya nama istilahnya. Baik. Yang berikutnya, pertanyaan retoris berikutnya. Yang keberapa sekarang? 7. Kita tuntaskan hari ini sampai ayat 43 insyaallah. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sulamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisulqanin mubin. Ayat 38 ini tentang standar ganda mereka dalam keyakinan tentang berita dari langit. Sebelumnya orang musyrik Mekah menuduh Rasulullah itu dukun, ya, yang dapat kabar dari langit. Muhammad itu dibisiki oleh setan dan setannya itu turun dari langit. Itu bahasanya orang musyrik Mekah. Dan orang musyrik Mekah mereka percaya dukun. Banyak perdukunan. Ya punten, sebelum masuk ke ayat 38. Belakangan banyak film-film horor. Mau di YouTube, di TV, di Netflix dan seterusnya, produksi film horor itu makin banyak. Yang dikhawatirkan itu nonton film horor tapi tidak percaya bahwa yang gaib itu bukan cuma hantu, tapi ada yang gaib itu namanya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala.
kudu nama lamun nonton film horor teh jadi takut ke setan, minta perlindungan ke Allah. Ya Allah, lindungilah saya supaya terhindar dari semua setan-setan yang ada di sekitar saya. Tapi saya tidak tahu apakah efeknya dari film horor itu malah makin dekat ke Allah atau justru malah makin sieun ka jurigna, tapi lupa dengan berlindung kepada Allahnya. Percaya aya kuntilanak, nya tuh, genderuwo nya, jurignya, ari ka Allah. Nya. Jadi ini mentalitas orang musyrik Mekah dulu. Kalau mereka ditanya tentang setan, jin yang dapat kabar dari langit, mereka percaya. Bab kesyirikan mereka percaya. Tapi dari mana setan itu dapat kabarnya? Dari langit. Setannya dapat informasi dari langit. Oke. Kalau memang setan bisa dapat kabar dari langit, ini adalah yang dapat kabar dari langit. Oh, nggak percaya. Jadi dualisme. Ada standar ganda dalam kepercayaan mereka tentang info yang datang dari alam gaib. Tentang keimanan, keyakinan mereka, tentang kepercayaan mereka kepada sesuatu yang sifatnya takhayul, gitunya. Percaya tuh Kak Nyi Roro Kidul, percaya ada dan seterusnya. Hari ka malaikat Jibril percaya ente. Misalnya begitu ya. Kalau memang Nyi Roro Kidul, genderuwo, nenek lampir, kuntil anak dan seterusnya itu alam gaib, ini juga alam gaib. Kenapa kesini percaya kesini? Enggak. Dan kalau takut kesini, harusnya makin mendekatkan ke yang menciptakan mereka. Cuma saya tidak yakin nonton film horor malah makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Produser filmnya, film ini dibuat supaya masyarakat lebih dekat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya nggak begitu ya. Produser film bikin film-film horor tujuannya bukan ke sana. Justru malah membuat orang jadi takut kepada setan. Lebih percaya kepada gangguan setan daripada perlindungan Allah dari setan-setan tadi. Inilah yang disentil oleh Allah. Kalau memang kalian percaya bahwa dari langit itu bisa dapat berita-berita, setan-setan itu bisa dapat berita dari langit, am lahum sullamun yastami'una fi. Apakah mereka punya tangga? 38. Apakah mereka punya tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Kalau iya, falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Maka hendaklah orang yang naik ke atas langit mendengarkan yang gaib itu mendatangkan satu keterangan yang nyata, bukti yang nyata kalau mereka bisa naik ke langit, kalau mereka punya tangga mendengarkan pembicaraan para malaikat di langit sana, dapat wahyu dari atas sana. Di ini pertanyaan retoris berikutnya, bahasa kasarnya jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Dan sejak Al-Qur'an diturunkan, tidak ada makhluk yang bisa mendekat ke langit kecuali hanya malaikat. Tidak manusia, jangankan manusia, jin saja nggak bisa. Jin saja nggak bisa. Dan kita tahu bagaimana ketatnya barikade langit, penjagaan yang begitu luar biasa. Ada jarak tembak yang sudah dibuat oleh malaikat, begitunya sniper, yajid lahu shihaban rasada. Faliyati mustami'uhum bisultanin mubin. Kemudian ayat berikutnya, pertanyaan retoris tentang anak. Am lahul banat wa lakumul banun. Tentang standar ganda orang-orang musyrik Mekah. Ya, semuanya standar ganda. Dari mulai pola pikirnya, dari mulai
logika dan tuduhan menyebut Rasulullah sebagai penyair, tapi mereka sendiri nggak yakin itu syair. Kemudian menyebut ini rekayasa yang dipaksakan, tapi mereka sendiri nggak bisa bikinnya, bisa bikin yang sama. Kemudian kerancuan berpikir mereka diciptakan ada dengan sendirinya dan seterusnya. Gitu. Apakah mereka yang menciptakan langit atau ada yang lain yang menciptakan? Atau mereka yang mengendalikan harta, atau mereka yang berkuasa? Mereka punya tangga. Logika berikutnya yang diserang oleh Allah ke orang musyrik Mekah itu tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita pernah sampaikan ini bahwa orang musyrik juga yakin bahwa Allah itu punya anak perempuan. Pernah ya? Jadi semua penganut agama punya keyakinan bahwa Allah itu, Tuhan itu punya anak. Yahudi pun sama. Kalau Yahudi dalam surat At-Taubah Allah sampaikan bagaimana mereka punya keyakinan bahwa Uzair, At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata mengklaim bahwa Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani juga mengklaim Al-Masih anak Allah. Sampai puncaknya mereka mengklaim bukan hanya Uzair dan Nabi Isa yang anak Allah. Bahkan mereka sendiri mengklaim Nahnu, kami itu anak Allah juga. Surat Al-Maidah ayat 18 pernah kita sampaikannya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Ya, anak Allah bukan hanya Uzair, anak Allah bukan hanya Isa, kami juga anak Allah. Yahudi dan Nasrani itu anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Punten. Laki-laki atau perempuan yang mereka maksud sebagai anak Allahnya? Buat mereka, kami nih laki-laki nih, gitu. Uzair laki-laki, anak Allah. Kemudian Ini ahli kitab, keyakinan ahli kitab. Keyakinan ahli kitab bahwa Uzair anak Allah laki-laki, Isa laki-laki. Nahnu abnaullah. Bagi orang musyrik, anak Allah itu perempuan. Keyakinan orang musyrik anaknya Allah itu perempuan. Dalam surat apa? Wa taj'aluna minal malaikati inatha. Dan kalian menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra. Surat 17 ayat ke-40. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Apakah Tuhan kalian memberikan khusus anak laki-laki dan Tuhan kalian menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya? Sungguh kalian ini mengucapkan kata-kata yang besar. Ini karena konteks ayatnya tentang orang-orang musyrik. Karena surat At-Tur itu di Mekah, jadi yang jadi lawan bicaranya adalah orang-orang musyrik. Bapak Ibu punten, di kajian sirah kita sudah pernah menyampaikan bagaimana pandangan orang musyrik ke anak perempuan. Sudah ya? Sebagai reminder, bisa dilihat di surat apa dulu yang kita sampaikan? Az-Zukhruf ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Az-Zukhruf 17-18. Padahal kita baca dari ayat 16-nya, patutkah Allah mengambil anak perempuan dari makhluknya dan dia mengkhususkan untuk kalian anak laki-laki, padahal
apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira yang lahirnya itu anak perempuan, mukanya jadi hitam dan dia menahan sedih. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan, sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran? Sudah pernah kita bahas ayat ini. Jadi salah satu sifat perempuan ada di ayat 18. Apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan? Wanita fitrahnya berhias dari sejak kecil, dari TK melihat ibunya dandan di depan kaca, kemudian ikutan pakai lipstik dilipan dilipan pakai lipstik, pakai blush on dan seterusnya begitu. Melihat ibunya pakai kalung, pengen juga beli kalung. Melihat ibunya pakai antik, pengen juga pakai antik. Melihat ibunya pakai cincin, pengen juga pakai cincin. Normal dan bagus. Wanita hidup dalam berperhiasan, tumbuh dalam berperhiasan, fil hilyah. Dan yang kedua, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan kalau lagi bertengkar nggak bisa ngasih alasan yang clear. Mama kenapa? Nggak apa-apa. Itu tuh sudah ada dalam Al-Quran, bahasa Quran. Wa fil khisami. Makan siang mau apa? Terserah. Ada tuh orang nasi goreng, ini nggak peka. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Memang sudah takdirnya begitu. Jadi ya, sing sabar aja. Tapi disitulah indahnya mungkin begitu. Jadi berperhiasan, dan yang kedua nggak bisa memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Namun di media sosial, kalau laki-laki ini salah, ini minta maaf, langsung. Kalau perempuan ini salah, ini minta maaf, kemana heula? Ujungnya yang minta maaf harus suaminya lagi. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini bukan cuma yang hadir di sini. Ayat ini sudah turun 14 abad yang lalu. Jadi artinya ya Nabi dan para sahabat juga mengalami. Masa Allah salah? Baik. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Ayat berikutnya ayat 19. Dan mereka menjadikan malaikat padahal mereka hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai perempuan, padahal malaikat bukan perempuan. Nah, punten. Apa berhala yang terkenal di kalangan orang musyrik Mekah? Latta, Uzza, Manat, Hubal. Ini bentuk feminim dari kata ilah, A'az, Al-Muna, dan saya lupa kalau Hubal dari kata apa. Jadi yang mereka sembah, Lata itu dari kata ilah, dan mereka menyembah Al-Lat, anak perempuannya Tuhan, Lat. Uzza dari kata A'az, yang punya izzah, yang punya kehormatan dan harga diri. Kalau laki-laki namanya A'az, kalau perempuan Uzza. Kalau bentuknya muzakkar Ahmar, kalau bentuknya muannas Hamro, kalau bentuknya muzakkar Aswad, hitam, kalau bentuknya muannas Sauda, kalau bentuknya muzakkar Azraq, kalau bentuknya muannas Zarqa, kalau bentuknya muzakkar Ahsan, kalau bentuknya muannas Husna, Asmaul
husna. Husna itu bentuk muannas dari kata ahsan. Kalau muzakkar ahsan, kalau muannas husna. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah itu semuanya berhala-berhala dengan nama perempuan. Latta, Uzza, Manat, Hubal, semuanya perempuan. Dan balik lagi ke surat At-Tur tentang Allah Subhanahu wa taala menyindir standar ganda mereka. Pinter kodeknya orang-orang musyrik Mekah. Yang kalau buat Allah yang perempuan-perempuan gitu. Kalau buat mereka yang laki-laki. Amlahul banatu walakumul banun. Yang berikutnya ayat ke-40. Ini juga pertanyaan retoris Al-Qur'an. Apakah Nabi minta upah dalam dakwahnya? Apakah Nabi itu pasang tarif untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'annya? Am tas'aluhum ajra fahum mim maghramin musqalun. Ataukah engkau wahai Muhammad meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Fahum min maghram musqalun. Aduh, merasa terbebani dengan dakwahnya Rasulullah karena Rasulullahnya pasang tarif harus sekian. Kalau saya menyampaikan ayat per ayatnya 200 juta misalnya teh. Per sekali pertemuan kudu ayat 20 juta dan seterusnya. Apakah itu yang dilakukan oleh Nabi sehingga kalian terbebani? Yang terjadi justru sebaliknya. Justru orang musyrik mereka ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya supaya menjadikan Nabi Muhammad orang nomor 1 paling kaya di Mekah. Tapi setelah itu tutup mulut, jangan ngomong lagi. Jadi mereka sendiri yang terbebani dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjadikan Nabi jadi orang paling kaya, yang penting tutup mulut Rasulullah. Punten, kita balik lagi ke poin berapa tadi? Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Dua berhala yang disembah oleh mereka. Dua tuhannya orang-orang musyrik Mekah. Duit, kekuasaan. Dan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyinggung dua hal yang mereka sembah selama ini, mengganggu dua hal yang mereka sembah selama ini. Jadi akhirnya karena mereka menganggap dirinya, apa tadi, proyeksi begitu ya, mereka memproyeksikan kepada Rasulullah, Tuhan kami adalah duit dan kekuasaan. Muhammad ketika berdakwah pasti pengen duit dan kekuasaan. Ayolah, daripada nyinggung kita terus, daripada ribut, sok butuh berapa Muhammad? Tah ngantong tarik teuing. Tah ngan itulah dikontrol sedikit bahasanya supaya enggak menyinggung orang-orang musyrik yang lain. Ini fahum mim maghramim musqalun. Sehingga mereka merasa maghram itu kalau dalam 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat mustahik ada namanya gharimin. Secara bahasa gharimin itu orang yang selalu teringat-ingat sesuatu. Jadi kalau jatuh cinta sampai ke tahap gharam itu profilnya selalu dibuka, scrolling, tinggalin fotona, itu namanya gharam. Kasmaran bahasa kita. Dimanapun ada bayanganmu, itu namanya gharam dalam bahasa Arab. Aslinya stuck dengan sesuatu, nempel dengan sesuatu. Itu namanya gharam. Dipakai untuk masalah urusan hati. Gitu. Orang yang jatuh cinta nggak bisa kemanapun ada bayanganmu, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, begitunya. Itu namanya gharam. Dan kenapa orang yang punya hutang disebut gharimin? Mustahik zakat yang 8 salah satunya ada gharimin. Kenapa mereka disebut gharimin? Karena yang ada di benak, cicilan. Jadi seolah hutang itu menjadi kekasih dalam hidupnya yang tidak bisa lepas dari pikiran dan waktunya. Macam nama air hutang,
hutang. Itu namanya maghram. Maghram. Fahum mim maghramin musqalun. Sehingga mereka merasa beban dengan ya hutang, terjemahannya jadi hutang. Padahal hutang mah dainun. Hutang itu dain. Al-wa'du dain. Janji adalah hutang. Tapi kalau hutang sudah jadi gharim, berarti memang sudah terikat, tersangkut, stuck dengan hutang tadi, kepikiran wae kemana-mana, namanya gharim. Terjemahan bebasnya gharim itu bukan sekedar punya hutang, tapi orang yang bangkrut gitunya. Karena orang kalau sudah bangkrut pasti akan selalu kepikiran menaragi menirabul diri itu begitu. Bayar itu dan seterusnya. Ayat 41, pertanyaan retoris berikutnya, apakah mereka tahu perkara gaib? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Terlebih orang musyrik Mekah, orang yang bahasa kita materialistis. Jadi seeing is believing. Kalau kelihatan baru percaya. Dekati ngalimat itu percaya. No pic hoax. Nggak ada gambarnya nggak percaya. Nggak ada videonya nggak percaya. Teka raos teka hartos malah teu iman. Teka raos teka hartos. Taya kaosna taya artosna mah teu iman. Sehingga kemudian Allah menyindir mereka, am indahumul ghaib. Kalian yang selama ini tidak percaya dengan perkara yang gaib, apa itu malaikat, apa itu wahyu, apa itu dan seterusnya. Am indahumul ghaib. Fahum yaktubun. Apakah mereka tahu tentang perkara yang gaib dan mereka menuliskannya? Kalimat menuliskannya dimention, disinggung oleh Allah karena memang orang-orang musyrik Mekah bukan orang yang terbiasa menulis dan mencatat. Saya lupa sudah pernah menyampaikan atau belum. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 90 sampai 93 tentang harga dari imannya orang musyrik. Kalau Nabi Muhammad SAW berhasil membuat sesuatu yang sifatnya materi. Kata orang musyrik begini. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu sampai engkau bisa memancarkan mata air dan bumi untuk kami. Pernah kita singgung ayat ini? Muhammad, Anda sering bercerita tentang surga mengalir di bawahnya sungai lah, tong jauh-jauh teuing atuh ieu we tah Mekah ye kering kerontang sok. Di dieu heula tong waka di ditu jauh-jauh. Daripada kami harus diajakkan mikir sesuatu yang abstrak, anu konkret ya, anu konkret. Yang konkret, iya Mekah ye kan tandus itunya. Ulah waka kami teh ulah waka diajak mikiran surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada sungai ini sungai. Iya we tah anu aya di dieu nu caket we, nu gampang. Kami enggak akan beriman kalau engkau belum bisa mengubah Mekah menjadi seperti surga yang sering kau sampaikan. Yang kedua, au takuna laka jannatum min nakhili wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau punya sebuah kebun kurma dan anggur, engkau alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya. Satu, mata airnya, supaya Mekah itu jadi sumber mata airnya banyak, bukan cuma air Zam-Zam. Yang kedua, supaya Mekah lebih subur, banyak hehejauan anak. Kita selama ini kan suka impor dari Madinah, impor dari Khaybar, impor dari sana sini makanan, sampai di Mekah.
Jangan ajak kami untuk memikirkan surga, jannatin. Ya Mekah jannatin lah. Buat Mekah jadi jannah. Jadikan Mekah sepenggal firdaus di muka bumi. Permintaan orang musyrik. Yang ketiga, autusbiqas samaa kama za'amta 'alaina kisafa. Muhammad, Anda sering cerita kiamat, bumi hancur, langit runtuh, bintang tabrakan. Ayeuna cik sedikit saja. Au tusqitas sama, runtuhkan langit, atau minta kepada Tuhanmu runtuhkan langit sedikit saja, seperti yang selama ini kau klaim bahwa hari kiamat itu langit akan runtuh. Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping ke atas kami. Tolong diingat ayat ini, karena ayat ini nanti akan diulang oleh Allah di surat At-Tur. Wa iyyaru kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Kalaupun ada kepingan langit yang jatuh, orang kafir akan mengatakan, oh awan eta mah ngan awan hungkul, awan cumulonimbus. Hanya awan-awan saja. Atau kami tidak akan beriman, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau datangkan Allah dan malaikat berhadapan muka dengan kami. Muhammad, Anda akan mengklaim dapat wahyu dari Jibril dari Allah. Jangan pakai perantara lah, ajakan we undang Allah na ka dieu jeung Jibrilna ngobrol langsung dengan kami. Itu mana ayatnya? Kami nggak perlu pakai perantara, kami juga manusia, Anda juga manusia. Ayo langsung ngobrol atau undang duaan, bikin seminar dan seterusnya. Ayat 93. Au yakuna laka baitum min zukhruf. Muhammad, kami nggak akan beriman sampai engkau menjadi seorang triliuner oligarki. Engkau punya rumah dari emas, gitunya. Engkau punya rumah dan seterusnya. Yang rumahnya gede, yang kamar mandinya 20.000 meter persegi, yang dari jauh sudah kelihatan silaunya karena semua terbuat dari emas. Kalau engkau punya rumah dari emas, baru kami siap dengar. Can beunghar mah tong ngomong lah Muhammad. Bahasa kasarnya can sukses materi mah. Kalau Anda sudah sukses punya rumah dari emas, hitut jadi sabda. Bahasa kasarnya begitu. Au yakuna laka baitum min zukhruf. Engkau punya rumah dari emas, baru kami beriman. Kalau engkau sukses secara duniawi, kelihatan rumahnya mewah, di klaster yang paling mewah, gede luar biasa rumahnya. Kalau diketok juga dibukanya setelah setengah jam. Menuju di mana tadi teh? Menuju di kamar. Kamarnya di mana? Itu kamarnya 20 kilo dibongkar. Saking besarnya. Au tarqa fis sama. Kami tidak akan beriman sampai engkau bisa naik ke langit, dan kami juga nggak akan beriman engkau bisa naik ke langit sampai engkau turun dari langit bawa buku yang bisa kami baca. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Jadi apa? Materialisme. Seeing is believing. Kalau sudah karaos kahartos baru beriman. Kalau bisa diraba, bisa dilihat dan dirawat, baru akan beriman. Disindir oleh Allah dalam surat At-Tur, am indahumul ghaib fahum yaktubun. Apakah mereka punya perkara yang gaib sehingga padahal mereka bukan orang yang mudah percaya dengan perkara gaib. Atau sebenarnya ayat berikutnya ayat 42, am yuriduna kaida alladzina kafaru humul makidun. Jadi mereka nggak peduli sebanyak apapun dalil yang kau sampaikan. Orang musyrik Mekah nggak peduli sebanyak apapun argumen yang kau sampaikan. Orang musyrik Mekah nggak peduli dengan sebanyak apapun ayat yang sudah kau sampaikan. Karena mereka cuma peduli dua, kekuasaan dan kekayaan. Kekayaan, kekuasaan. Dan sebenarnya mereka hanya sedang membuat tipu daya, bikin perangkap. Kata Allah, kalau mereka bikin perangkap, ini mirroring lagi. Falladzina kafaru humul makidun. Kalau mereka ingin memerangkap Nabi, sebenarnya perangkap mereka itu akan makan diri mereka sendiri. Senjata makan tuan. Apakah mereka hendak melakukan tipu daya kepada Nabi? Maka orang kafir itulah mereka yang kena tipu daya.
Semakin keras mereka memerangi Islam, maka senjata itu akan semakin berbalik kepada tuannya. Semakin kasar mereka kepada umat Islam, maka akan semakin berdampak buruk kepada dirinya sendiri. Dan sebagai penutup, kenapa di ayat 43 kemudian pertanyaan terakhirnya adalah apakah mereka punya Tuhan selain Allah? Karena kalau mereka sudah terjerumus dalam tipu daya mereka sendiri, pada akhirnya yang mereka cari adalah ya Allah, tolong saya. Seperti Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam, seperti Fir'aun yang sudah memojokkan Nabi Musa sampai ke pinggir lautan, dan seperti Fir'aun yang sudah masuk ke dalam lautan, kalimat terakhirnya adalah aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Di ayat 42 kata Allah, kalau mereka ingin membuat tipu daya dan perangkap menjerumuskan Nabi, pada akhirnya mereka lah yang akan terjerumus. Dan kalau mereka sudah terjerumus, ke siapa mereka akan minta tolong? Cuman ke Allah. Am lahum ilahun ghairullah. Apa mereka punya Tuhan selain Allah? Yang selama ini mereka sembah kekuasaan, kekayaan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya, itu nggak akan lagi diminta pertolongan saat mereka sudah terperangkap dengan perangkap mereka sendiri. Ini 12 pertanyaan retoris Al-Quran yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka nggak bisa jawab karena pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban, tapi pertanyaan ini untuk membuat mereka memikirkan pertanyaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa saya disampaikan. Insyaallah pekan depan jadi pertemuan terakhir tadabbur surat At-Tur. Insyaallah. Ada yang mau didiskusikan? Niat yang seperti itu bagaimana menyikapinya gitu loh. Jadi nggak harus apakah kita boleh nggak sih kita berdoa minta untuk kekayaan untuk itu dengan menggunakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi yang pertama teh? Oh, ini kok. Asesmennya bisa pakai korma ajwa. 7 butir korma ajwa waktu pagi hari. Kata Nabi, mencegah gangguan dari sihir. Jadi asesmen awal ini orang tuh lebih ke penyakit jiwa atau ada gangguan dari setan, dari sihir dan seterusnya. Bisa diminta untuk makan 7 butir kurma ajwa saat perut sedang kosong, bangun sholat subuh, kemudian makan kurma ajwa. Kalau bisa makan kurma ajwa 7, insya Allah itu bukan berasal dari gangguan sihir. Tapi kalau ada kendala untuk makan kurma ajwa, ada kemungkinan besar ada resistensi dari sihir itu sendiri. Hadisnya sahih tentang, silahkan googling, keutamaan kurma ajwa. Secara metafisiknya melindungi dari sihir, secara fisiknya membantu fungsi hati. Bukan hati jantungnya, tapi hati liver. Karena hadis tentang keutamaan kurma ajwa itu diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit liver. Kalau kata Ibnul Qayyim, sakitnya liver. Tapi livernya saya nggak bisa memastikan apakah fatty liver atau hepatitis atau sirosis gitunya. Yang jelas bahasa Ibnul Qayyim al-maf'ud. Maf'ud itu penyakit yang berkaitan dengan liver.
Ditengok oleh Nabi, dipegang dadanya, kata Sa'ad, dan saya merasakan tangan Nabi yang dingin. Kemudian kata Sa'ad, ya Rasulullah, bolehkah saya serahkan semua harta sebagai infak? Kata Nabi, jangan. Ya Rasulullah, 2/3-nya itu jangan. Setengahnya jangan. Sepertiganya, kata Nabi, 1/3 boleh, dan 1/3 sebagai wasiat pun itu sudah sangat besar sekali. Meninggalkan keluargamu dalam keadaan berada lebih baik daripada meninggalkan keluargamu dan mereka minta-minta. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dan panjang gitu ya, sampai zaman Umar bin Khattab penaklukan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup. Waktu sakit itulah Nabi menganjurkan man tasabbaha bisab'i tamratin ajwatan, barang siapa yang waktu subuh memakan 7 korma ajwa, maka Allah akan jaga dia dari sihir dan racun. Redaksinya sihir dan racun. Kita tahu racun itu di filternya di liver begitu ya. Jadi membantu kerja liver dengan cara memakan kurma ajwa secara fisik. Cara metafisiknya mengasesmen apakah ini jin dan seterusnya. Kalau bisa alhamdulillah. Yang kedua, kalau sudah bisa baca Al-Quran, bacakan surat Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah malam hari. Karena kata Nabi, surat Al-Baqarah itu tidak bisa dihadapi oleh tukang sihir. Cari keutamaan surat Al-Baqarah yang tidak bisa dihadapi tukang sihir, Al-Baqarah. Jadi kalau ternyata aman dengan surat Al-Baqarah, berarti kemungkinan besar ini hanya masalah psikologis, masalah kejiwaan, dan nggak ada kaitannya dengan perjinan, persetanan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, kalau doanya itu dengan struktur seperti yang diajarkan oleh Nabi boleh. Strukturnya gimana? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nabi mengajarkan kepada umatnya, minta kepada Allah kecukupan. Kita sering menerjemahkannya kekayaan, padahal kecukupan dan kekayaan beda. Apa bedanya? Kalau kaya belum tentu cukup. Kalau cukup pasti cukup. Cukup tuh yang haji cukup, yang umrah cukup gitu. Bapak-bapak yang nikah deui cukup. Cukup. Kecukupan. Karena ada orang yang berlimpah secara materi tapi nggak pernah merasa cukup. Tapi kalau sudah cukup pasti cukup. Pasti cukup. Nah, sebelum minta kecukupan, sebelum minta ghina, Rasulullah mengajarkan 3 hal dulu. Minta petunjuk dulu ke Allah, huda. Karena diberikan kecukupan tanpa petunjuk bisa salah penggunaan. Yang kedua, tuqa, ketakwaan. Takwa itu sikap hati-hati dan proteksi dari sebuah keburukan. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa. Dan yang ketiga, al-afaf. Afaf itu dari kata iffah. Iffah itu kehormatan diri, tidak aji mumpung, tidak eksploitatif, namanya iffah. Contoh iffah yang paling ekstrim, cerita Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi yang masyhur. Kata Sa'ad bin Ar-Rabi, saya punya mobil banyak, saya punya rumah banyak, saya punya istri dan anak perempuan, silahkan pilih. Nanti kita datang ke Samsat, mumpung lagi bebas ganti nama. Saya punya rumah, ayo kita ganti, dan seterusnya. Tapi jawaban Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi rumahmu, kendaraanmu, dan keluargamu, cukup tunjukkan ke pasar. Itu namanya iffah. Menjaga kehormatan diri dengan tidak aji mumpung. Ini kalau ithar dan iffah ketemu, enak.
Yang satu mendahulukan saudara, yang satu tidak aji mumpung dengan tawaran saudaranya. Jadi kita pernah kasih contohnya suami dengan istri yang begitu enak. Apa pergi seberapa bulan? 10 juta. 10 juta, 100 juta Bapak mampu. Ya, tong berat-berat 10 juta. 100 juta harus habis. Kalau tidak habis anggaran nanti dikurangi karena tidak bisa menyerap anggaran. 100 juta. Kata istrinya, "Ulah Pak, jangan jadi beban. Bapak mah tidak merasa terbebani, justru Bapak mah beban kalau cuma ngasih 10 juta. Apa kata teman-teman Bapak? Keistringan mere 10 juta begitu. 100 juta ulah Pak, cekap 10 juta teh." Itu skenario telenovela terbaik. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, mungkin agak nyambung dengan yang tadi begitu ya. Yang pertama, pada akhirnya kalau penampakan wujud yang asli jin itu nggak bisa dilihat. Tapi kalau jin sudah menampakkan dengan bentuk yang lain, itu bisa. Tapi kalau jin berubah wujud dan masuk ke dunia manusia, justru itu posisi yang paling rentan buat mereka. Karena paling gampang untuk dihabisinya. Entah itu jadi hewan, ular, jadi macam-macam. Jadi kalau orang kita menyebutnya genderuwo, kuntilanak, suster ngesot dan seterusnya, jin yang menampakkan diri ke dunia manusia tapi jelek bentuknya. Kalaupun ada yang melihat seperti itu, sudah jebol berarti sekat antara dia dengan dunia jinnya. Karena kalau Allah menyebutnya dalam surat Al-A'raf, mereka bisa melihatmu, kamu nggak bisa melihat mereka. Dan biasanya, wallahu a'lam bishawab, biasanya kalau jin yang suka menampakkan diri kepada manusia itu punya jejak sebelum-sebelumnya. Ada jejak orang tuanya atau nenek-nenek moyangnya, mungkin tidak dari jalur bapak, mungkin dari jalur ibu, mungkin nggak langsung bapak, mungkin peninggalan dari kakek yang kesekiannya, gitu, yang akhirnya jadi ada ikatan dengan turunannya. Jadi kalau wujud yang asli mustahil bisa kelihatan. Kalaupun ada yang bisa melihat, bukan cuma anak kecil, ya, orang dewasa juga kalau ada yang bisa melihat, itu wujud penampakannya, bukan wujud aslinya. Jangankan jin, malaikat juga bisa dilihat oleh manusia. Kalau malaikat sudah masuk ke dunia manusia, kalau sudah masuk ke dimensi manusia, padahal malaikat lebih mulia dari bangsa jin. Jadi bukan cuma anak kecil, saya kira orang dewasa juga bisa. Umar bin Khattab juga pernah melihat Jibril dalam wujud manusia, gitu ya, bukan dalam wujud yang asli. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau yakin itu clear, kelihatan sampai ke ujung. Kalau iman itu satu akar kata dengan aman. Amanah, aman, iman itu satu akar kata. Jadi terjemahan bahasa Indonesia mirip-mirip, cuman apa kalau bahasa taksonomi emosi nanti beda-beda gitu. Pembedaan ada klasifikasi tersendiri. Kalau saya merasa aman dengan sesuatu, berarti saya sudah beriman kepada sesuatu itu. Lebih ke aman. Tapi kalau clear, kelihatan jelas sampai ke ujung, itu namanya yakin. Al-Baqarah ayat 4.
wabil akhirati hum yuqinun. Enggak, silahkan. Mohon. Pada akhirnya dakwahnya para nabi itu selalu relevan di semua zaman, dan nabi mengobati semua penyakit ini dimulai dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu yang kita sembah bukan ego, yang kita sembah bukan dunia, yang kita sembah juga bukan setan, yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sekedar manifestasi dari ilah-ilah yang lain kekuasaan dengan harta itu. Jangan menuhankan ini, jangan menuhankan itu. Lalu siapa yang dituhankan? La ilaha illallah. Cuman kan membahasakan la ilaha illallah dalam keseharian itu yang jadi tantangan komunikasi kita tersendiri. Ujung-ujungnya mah la ilaha illallah. Obat generik dari semua penyakit di dunia itu la ilaha illallah. Jadi kenapa mereka atau kenapa banyak, termasuk mungkin kita juga ya, kadang ingin dipuji oleh orang, itu bentuk dari kegagalan kita memahami la ilaha illallah. Karena yang kita sembah adalah ego, yang kita sembah adalah syahwat, ingin terkenal, ingin ini, ingin itu. Hoyong diapresiasi, hoyong kasebut namana, hoyong aya Haji Nur Ihsan Jundullah. Lamun tadi disebut haji nanti moal ngalieu. Lamun Pak Haji kula. Lamun tadi disebut Pak Haji mahal atuh da puroda 300 juta manya. Jadi ilahnya adalah gelarnya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Cukup. Baik, kita cukupkan sampai sini.